Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kali ini kita akan ngobrol tentang santri dan pesantren. Kebetulan adik-adik santri ini sedang liburan mayoritas ya, akhir tahun. Saya akan ngobrol nih tentang 9 etika bermedia sosial untuk para santri pada saat liburan. Ahlan wa sahlan. Media sosial. Tema ini mengapa saya nggak penting? Karena ini santri kan kalau di pondok, di pesantren tidak boleh pegang handphone. Ketika pulang mereka bebas pegang handphone. Nah ini ternyata ada etikanya, adik-adik sekalian. Agar kita aman, nyaman, tidak terjerumus pada hal-hal negatif, bahkan jangan sampai kita terjerumus ke dalam tindakan yang itu merupakan pidana, yang itu akan merugikan diri kita. 9 etika kita bermedia sosial. Yang pertama, adik-adik sekalian, kelola waktumu dengan baik. Liburan itu 10 hari, 2 minggu, itu tidak lama, jadi kelola waktumu. Jangan 24 jam itu kamu pegang handphone aja. Atur waktumu dengan baik, karena liburanmu cuma 10 hari, 15 hari. Jangan habiskan hanya untuk bermain handphone. Justru kamu harus perbanyak waktu untuk ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan saudara-saudara. Gunakan liburanmu untuk silaturahim ke sana kemari. Gunakan liburanmu untuk kamu pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Tempat wisata boleh, museum boleh, tempat ibadah boleh. Pokoknya hal-hal yang akan memberi kamu pengalaman baru. Nah kalau bermedsos, jadwalkan. Pagi misalnya 1-2 jam, sore 1 jam gitu ya. Cukup. Selebihnya gunakan untuk berbagai aktivitas yang lain sehingga kehidupan sosialmu tidak terganggu. Yang kedua, ini penting nih, jangan hanya sekadar menjadi konsumen dari berbagai video, berbagai konten. Jangan hanya kita menikmati konten-konten itu, tapi cobalah jadikan dirimu sebagai konten kreator juga. Kamu isi media sosial ini dengan konten-konten positif, bisa dengan tulisanmu, bisa dengan gambar-gambar, bisa dengan video-video yang berisi kalimat-kalimat positif, hal-hal positif. Pondok itu gudangnya konten. Kamu bisa share dari Al-Quran, Al-Hadis, pepatah Arab, banyak banget hal-hal positif kamu bisa share. Bayangkan kalau jutaan santri nih pada saat liburan ini itu share hal-hal positif, konten-konten positif, maka jagat sosial kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga itu adalah saring sebelum sharing. Disaring dulu apa yang kita terima sebuah konten, sebuah berita. Jangan buru-buru di-share, apalagi konten-konten yang kontroversial. Biasanya berita-berita tentang kejelekan orang lain, berita-berita yang mendiskreditkan, menyudutkan orang. Nah itu jangan buru-buru di-share. Kalau perlu nggak usah di-share deh. Berita-berita yang nggak benar itu akan merugikan kita. Atau kita lihat, oh lucu-lucuan. Lucu-lucu tapi kemudian itu menghina orang lain, itu akan berakibat buruk kepada kita. Bahkan bisa dipidana loh. Ada beberapa kasus yang hanya men-share dia bilang hanya memforward
apa yang sudah diberikan oleh orang lain. Tetapi memforward itu artinya kita menyetujui, artinya kita menyebarkan berita-berita bohong kalau berita itu bohong. Menyebarkan berita-berita yang menghina orang kalau gambar, video itu menghina orang. Maka jangan asal nge-share. Ini bisa berbahaya buat diri kita, buat orang lain. Nah, itu bisa berakibat negatif, bahkan juga bisa berakibat pidana. Yang keempat, hindari konten-konten yang negatif. Konten-konten yang berbau kekerasan, yang berbau fitnah, yang berbau pornografi. Ini jangan sampai kita konsumsi. Kadang-kadang datang tiba-tiba tanpa kita klik gitu ya. Sudah skip aja, cari konten yang lain. Terutama pornografi. Kalau kita sudah terpapar pornografi, rusak otak kita, itu kita akan kecanduan terus-menerus, itu akan merusak masa depan kita. Percayalah, nggak ada bagus-bagusnya dan itu akan merusak masa depan kita. 5. Manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kamu bisa belajar bahasa Inggris full itu. Setiap hari kamu belajar, maka 10 hari bahasa Inggris kamu akan bagus. Kamu bisa belajar public speaking, cari website, cari YouTube, cari IG, cari Reel yang mengajarkan tiap hari public speaking. Maka kamu 10-15 hari public speaking kamu akan bagus. Kamu belajar menulis, cari YouTuber dan juga IG segala macam tentang menulis, banyak banget. Kamu 10 hari latihan, maka kamu bisa menulis. Atau cari berbagai keterampilan baru yang kamu memang sukai. Hobi kamu apa, perdalam ilmu-ilmu itu sehingga membuat ilmu kamu bisa bertambah. Kamu bisa juga cari bagaimana misalnya cara berdakwah yang baik dari para dai nasional. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan At-Taki, Ning Umi Laila, Mama Dede. Coba pelajari bagaimana mereka berdakwah. Nah, itu akan memperkuat keterampilan kamu. Pokoknya apa saja sekarang ini, internet, media sosial itu adalah salah satu tempat belajar yang baik untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan hidupmu. Manfaatkan mumpung liburan ini. Bahasa Inggrismu bagus, bahasa Arabmu nanti jadi lebih bagus dengan media sosial. Yang keenam, berbicaralah dengan bahasa yang santun. Hindari kata-kata kotor, hindari kata-kata jorok, apalagi kata-kata yang kasar. Kalau kamu berkomentar di komentar orang lain, di status orang lain, gunakan kata-kata yang sopan, yang santun. Tunjukkan bahwa kamu santri. Dan kalau berdebat di media sosial, jangan berdebat kusir. Sudah tinggalkan saja orang-orang yang berdebat kusir. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Lupakan, tinggalkan orang-orang yang nggak mengerti itu. Sudahlah, kamu fokus saja pada apa yang kamu lakukan. Cuekin saja. Yang ketujuh, jangan mengunggah data pribadi atau data orang lain. Data pribadi itu misalnya KTP, tempat tanggal lahir, kadang-kadang foto keluarga, itu jangan juga banyak diunggah kemana-mana. Nah, salah satu juga yang penting itu foto orang lain, jangan asal unggah. Kalau dia tidak suka, terus kita unggah, nah itu kita bisa diperkarakan. Kita mengunggah foto video orang lain tanpa izin. Yang selanjutnya, nomor 8. Jangan pernah curhat di internet. Internet bukan tempat curhat. Jangan pernah curhat di IG story, di Facebook, di mana-mana. Itu bukan tempat curhat. Curhat kepada Allah saja, ngomong sama keluarga saja, apalagi curhat hal yang sensitif. Itu
Bahaya sekali buat diri kita, bahaya buat orang lain. Dan bisa menimbulkan masalah buat kita. Kalau itu diperkarakan, dianggap fitnah, itu akan menjadi masalah buat kita. Dan nomor 9 yang terakhir adalah berhati-hatilah dengan orang yang tidak dikenal. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang tidak dikenal, menawarkan bantuan kepada kita, menawarkan hadiah, menawarkan macam-macam seakan-akan baik. Itu berhati-hati karena banyak sekarang terjadi penipuan, banyak terjadi penculikan, banyak terjadi kejahatan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kenal di Facebook, gara-gara kenal di IG, gara-gara kenal di TikTok, minta ketemu, belum pernah ketemu sebelumnya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah 9 etika bagaimana kita bermedia sosial buat kalian para santri. Selamat berlibur, nikmati liburan kalian. Carilah kegiatan-kegiatan yang berkualitas agar liburan kalian lebih bermakna, liburan kalian lebih menyenangkan untuk masa depan kalian yang lebih baik. Adik-adik sekalian, buat kalian para santri, saya sudah tuliskan buku baru saya. Ini akan terbit pada awal tahun 2025. Judulnya Mondok Itu Keren. Ini tentang bagaimana kalian membangun motivasi yang kuat belajar di pesantren. Bagaimana kalian punya impian-impian besar, impian-impian hebat, dan mau berjuang dengan sangat keras untuk impian kalian. Dan bagaimana sukses kalian dimulai dari pesantren. Silahkan, bisa dipesan mulai sekarang. Buku Mondok Itu Keren buat kalian. Insya Allah ini akan memberi semangat kalian untuk lebih semangat belajar di pesantren, semangat mencapai impian, lebih sabar, lebih kuat, lebih tangguh, lebih betah untuk mondok di pesantren. See you next time. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi wajah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan.